Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Yuliansari Bedri, RPL D4 Kebidanan Lokus Palembang. Di sini saya akan memaparkan presentasi metode penelitian dengan judul Ibu Hamil dengan Hiperemesis Gravidarum. Kata pengantar, segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah kami dengan judul Ibu Hamil dengan Hiperemesis Gravidarum. Dalam penyusunan makalah ini kami banyak menemui kesulitan dan hambatan sehingga kami tidak terlepas dari segala bantuan. Oleh karena itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas kesabaran, bimbingan dan motivasinya. Semoga proposal ini bermanfaat bagi kita. Di sini ada daftar isi, yaitu halaman judul, kata pengantar. Daftar isi terdiri dari bab 1 pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup. Bab 2 tinjauan pustaka atau teori berisi kajian pustaka, pengertian, kerangka konsep terdiri dari klasifikasi, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, komplikasi, dan tata laksana, serta hipotesis. Bab 3 berisi metode penelitian, yaitu jenis dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, data sumber data, pengumpulan data dan teknik, pengambilan kasus. Bab 4 hasil penelitian. Bab 5 penutup, yaitu kesimpulan dan saran, dan terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Kehamilan merupakan suatu yang wajar terjadi pada wanita usia produktif, tetapi terkadang pengetahuan ibu hamil yang terutama anak pertama itu pengetahuannya kurang sehingga dapat menimbulkan kecemasan terhadap dirinya sendiri. Seperti kehamilan yang dengan mual muntah, yaitu gejala yang normal dan sering terjadi pada trimester pertama. Namun jika mual muntah itu berlebihan, mengakibatkan keadaan umum yang terjadi pada ibu semakin buruk, yaitu menjadi kekurangan energi, elektrolit, dan zat gizi. Hiperemesis gravidarum yang kita kenal dengan mual muntah yang berlebihan lebih dari 10 kali per hari yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga membahayakan kesehatan bagi ibu dan janin. Rumusan masalah berdasarkan dari latar belakang tadi, penyakit pada kehamilan seperti hiperemesis gravidarum. 1.3 yaitu tujuan penelitian, tujuan umum. Tujuan umum dari proposal ini adalah memberikan gambaran penyakit tentang kehamilan, yaitu hiperemesis gravidarum. Tujuan khusus untuk mengetahui definisi hiperemesis gravidarum, mengetahui klasifikasi, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, dan konsep dasar. 1.4 manfaat penelitian. Manfaat penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum. Ruang lingkup penelitian dilakukan dengan membandingkan ibu hamil hiperemesis gravidarum dirawat inap dan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum rawat jalan. Bab 2 tinjauan pustaka. 21 kajian pustaka, pengertian hiperemesis gravidarum adalah keluhan mual muntah hebat lebih dari 10 kali per hari selama masa kehamilan yang dapat menyebabkan kekurangan cairan, penurunan berat badan atau gangguan elektrolit sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari yang membahayakan tumbuh kembang janin dalam kandungan. Biasanya hiperemesis gravidarum terjadi pada kehamilan 4-6 minggu dan mulai berkurang di kehamilan 14-20 minggu. Jika semua makanan yang dimuntahkan pada ibu hamil, maka berat badan akan menurun, turgor kulit berkurang, dan timbul asetonuria.
Kerangka konsep. Awal hiperemesis gravidarum terjadi 4-6 minggu di kehamilan trimester pertama. Biasanya terjadi 70-80% wanita mengalami mual muntah. 22. Kerangka konsep. Kerangka konsep adalah suatu hubungan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Klasifikasi. Klasifikasi hiperemesis gravidarum menurut Hayati 2013 diantaranya 1. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat 1, ciri-cirinya yaitu lemas, muntah terus-menerus, tidak ada nafsu makan, berat badan menurun, temperatur tubuh meningkat. HEG tingkat 2, lemah, keadaan umum apatis, berat badan menurun, tensi turun, nadi kecil dan cepat, suhu terkadang naik, mata sedikit ikterik dan cekung, turgor kulit mengurang, lidah kering dan kotor, hemokonsentrasi dan hawa napas, urin bau aseton. Tingkat 3 yaitu HEG grade 3, keadaan umum biasanya lebih parah, muntah berhenti, kesadaran menurun, dari somnolen menjadi koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat, tensi menurun, mulut kotor dan mata cekung. Etiologi. Etiologi ini ialah penyebab. Hiperemesis gravidarum sebenarnya belum diketahui pasti, namun ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya hiperemesis gravidarum. Misalnya faktor predisposisi. Faktor predisposisi primigravida, overdistensi rahim yaitu hidramnion, kehamilan ganda, HCG tinggi dan mola. Faktor organik misalnya filicorialis dalam sirkulasi maternal, perubahan metabolik, resistensi yang menurun dari pihak ibu dan biasanya alergi. Kalau faktor fisiologis yaitu misalnya rumah tangga yang retak mengakibatkan ibu stres karena kehamilan tidak diinginkan, takut kehamilan dan menghadapi persalinan sehingga ibu merasa cemas. C. Manifestasi klinis, tanda gejala hiperemesis gravidarum seperti sakit kepala, konstipasi, sensitif terhadap bau, produksi air liur, inkontinensitas urin dan jantung berdebar. D. Patofisiologi, diawali dengan mual muntah yang berlebihan sehingga menimbulkan dehidrasi, tekanan darah turun, menimbulkan perfusi ke jaringan menurun sehingga memberikan nutrisi dan konsumsi O2 juga mengakibatkan mengalami gangguan. Oleh karena itu dapat terjadi perubahan metabolisme menuju anaerobik sehingga dapat menimbulkan gangguan fungsi alat vital diantaranya liver. Liver akan mengalami dehidrasi yang membuat oksigen menurun, gangguan fungsi sel liver sehingga menyebabkan ikterik atau kuning, perdarahan parenkim liver. Kalau di ginjal itu biasanya dehidrasi, penurunan diuresis, perdarahan dan nekrosis, serta anuria. Komplikasi bagi wanita hamil jika tidak diatasi mengakibatkan hipoglikemi, ikterik, kekurangan gizi, dan menyebabkan kematian. Sementara bagi janin, bayi dari ibu hamil dengan HEG mengakibatkan berat badan ibu turun sehingga nutrisi berkurang, kecukupan nutrisi pada bayi juga berkurang, menyebabkan berat badan bayi lahir dengan rendah, biasanya di bawah 2,5 kilo kalau ibunya terus-terusan mengalami mual muntah jika tidak diatasi. Bagaimana sih tata laksananya? Tata laksananya kita bisa memberikan edukasi, yaitu mengubah pola makan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil, kering, dan teh hangat. Tata laksana tadi selain memberikan edukasi tentang pola makan sehari-hari dengan menerapkan makan porsi kecil tapi sering. Lalu langkah kedua, saat bangun tidur pagi jangan langsung turun dari tempat tidur, tapi dianjurkan makan roti, kering, dan teh hangat. Kurangi makan berminyak dan berlemak.
Dianjurkan makanan yang mengandung gula, beri obat-obatan jika tidak berkurang seperti obat mual muntah, vitamin B1 dan B6, phenobarbital. Jika keadaan semakin parah, segera bawa ke rumah sakit. Isolasi di kamar yang tenang dan cerah, peredaran udara baik, membuat keluhan ibu hamil yang HIG berkurang. Terapi psikologi, yakni penderita menyadari bahwa penyakit ini bisa sembuh, hilangkan rasa takut, hindari stres dan aktivitas yang berlebihan. Hipotesis yaitu jangan lupa tadi kita berikan cairan parenteral ya, berupa cairan lewat infus seperti D5 atau Ringer laktat GTT 20 kali per menit. Biasanya kalau sudah parah itu dirawat di rumah sakit. Hipotesis patofisiologi, dan yang terakhir bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian laporan tugas akhir merupakan bentuk laporan studi kasus di mana strategi dan pendekatan penulisan yang dipakai adalah strategi penelitian. Case study research, di mana penulis mengambil satu kasus dan penelaksanaan diberikan secara komprehensif, yaitu dengan menggunakan studi kasus dalam bentuk pendokumentasian atau SOAP. Tempat dan waktu: 1. Tempat pengambilan kasus di Rumah Sakit Dr. Rifai Abdullah dengan asuhan selama perawatan di rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan ANC sampai ada pengurangan keluhan mual muntah yang dialami ibu. Waktu kegiatan tanggal 1 Juli 2025 sampai 5 Juli 2025. Data atau sumber data: kriteria untuk subjek pengambilan kasus yaitu ibu hamil trimester pertama, pengumpulan data yaitu anamnesis dengan cara wawancara, pemeriksaan objektif, penata laksanaan asuhan kebidanan, observasi partisipatif. Teknik pengambilan kasus yaitu informed consent, anonymity, identitas tanpa nama, hanya menggunakan kode huruf, dan confidentiality, kerahasiaan. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat 1 pada Nyonya M, G1P0A0, hamil 10 minggu di klinik bidan Sahara. Penulis akan membahas permasalahan yaitu tentang bagaimana menangani kasus hiperemesis gravidarum. Bagaimana pembahasan tersebut? 1. Langkah pertama, pengumpulan data dasar. 2. Interpretasi data dasar. Langkah ketiga, identifikasi diagnosa atau masalah potensial. Langkah 4, tindakan segera. Langkah 5, perencanaan asuhan kebidanan. Langkah 6, pelaksanaan asuhan kebidanan. Langkah 7, evaluasi asuhan kebidanan. Bab 5, penutup. Kesimpulan: berdasarkan asuhan kebidanan yang dilakukan pada ibu hamil Nyonya M dengan HIG grade 1 di Rumah Sakit Rifai Abdullah, Kota Palembang tahun 2025 menggunakan 7 langkah Varney dan SOAP. Mulai dari pengumpulan data sampai evaluasi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan. 7 langkah Varney diantaranya peneliti melakukan pengkajian dilaksanakan dengan pengumpulan semua data lembar format tersedia melalui teknik wawancara dan observasi. 7 langkah Varney diantaranya: 1. Penelitian melakukan pengkajian yang dilaksanakan pengumpulan semua data lembar yang melalui teknik wawancara dan observasi. Pada Nyonya M yang mengatakan mual muntah sejak 2 minggu yang lalu. Data objektifnya: keadaan umumnya lemah, kesadaran kompos mentis, tensi darah 100/80 mm, hidrogenium, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan nadi 100 kali per menit. Yang kedua, peneliti melakukan interpretasi data dari hasil pengkajian yang diperoleh, diagnosa kebidanan, masalah kebutuhan pada Nyonya M, usia kehamilan 12 minggu dengan HIG tingkat 1.
Masalah yang dihadapi adalah ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum grade 1 adalah yaitu memberikan KIE tentang kebutuhan nutrisi, memberikan dukungan emosional, memberikan terapi melalui obat-obatan dan suntikan seperti vitamin B6, obat anti mual untuk mencegah gejala hiperemesis gravidarum. Yang terakhir itu pemasangan infus supaya asupan cairan yang dibutuhkan ibu hamil tidak mengalami dehidrasi. Yang ketiga, peneliti melakukan diagnosa potensial pada kasus HEG tingkat 2. Peneliti melakukan antisipasi yang harus dilakukan pada Nyonya M dengan berkolaborasi dengan Dr. Opjin. Peneliti menetapkan rencana tindakan yang diberikan pada Nyonya M, yaitu makan porsi sedikit tapi sering, anjurkan ibu mengonsumsi makanan mengandung zat besi, pemberian terapi, serta memberitahu suami untuk memberikan dukungan emosional. Yang keenam, peneliti melakukan pelaksanaan tindakan pada Nyonya M dengan HEG di Rumah Sakit Rifai Abdullah. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran, diantaranya bagi institusi diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi salah satu literatur atau acuan dengan kasus yang sama dan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi mahasiswa kebidanan lainnya. Yang kedua, bagi lahan praktek diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi lahan praktek dapat menjadi lebih baik dalam mengatasi masalah HEG. Yang ketiga, bagi penulis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian dan dapat meneliti lebih jauh tentang HEG. Yang ketiga, bagi masyarakat diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam mengenai masalah hiperemesis gravidarum yang ada dalam masyarakat, khususnya ibu hamil, sehingga menjadi masukan bagi tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi ibu hamil. Daftar pustaka saya ambil dari Amelia Son Kebidanan Ibu Hamil trimester pertama dengan HEG tingkat 1. Jurnalnya Komunikasi Kesehatan 2020 halaman 74-84. Yang kedua, Irianti Berliana Asuhan Kebidanan Ibu Hamil trimester 1 dengan HEG, Jurnal Komunikasi Kesehatan 2020 halaman 74-84 juga. Manuaba 2012 Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB, buku kedokteran tahun 2012. Ning Atiko Rasida Kumpas Tuntas Hiperemesis Gravidarum Jakarta Barat One Piece Media 2020. Nurhayati Asuhan Kebidanan pada Kehamilan Yogyakarta Andi 2019. Prawiro Harjo 2014 Ilmu Kebidanan Sarwono Jakarta Bina Pustaka. Rukia 2014 Asuhan Kebidanan 4 Patologi Transinfo Media. Rustam Muhtar 2012 Obstetrik Ginekologi Jakarta Buku Kedokteran Egisi. Terus Saifuddin 2020 Ilmu Kebidanan Sarwono Prawiro Harjo Jakarta Bina Pustaka Sarwono Prawiro Harjo. Supardan 2012 Konsep Kebidanan Jakarta Buku Kedokteran Saryono tahun 2014 Askep 1 Kehamilan Yogyakarta Nuha Medika. Piastuti Siti Asuhan Kebidanan Jakarta Selatan Pusdik SDM Kesehatan 2022. Parne Kupas Tuntas Hiperemesis Gravidarum Mal Muntah Berlebihan dalam Kehamilan Jakarta Barat One Piece Media 2020. WHO 2022 SAK Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Winjo Sastro Buku Ajar Asuhan Kebidanan Patologi Bagi Bidan Yogyakarta Andi 2019. Cukup sekian dan terima kasih paparan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kurang. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.